Orang yang dipilih Allah menjadi wali itu dia tidak akan mengatakan saya ini wali, enggak. Ia mengatakan apa? Orang-orang lain. Orang-orang yang mengatakan wali Allah tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak pernah sholat jamaah tidak pernah, jauh dari apa? Jauh dari ingat kepada Allah. Tapi mereka mempunyai apa? Keistimewaan, punya keanehan yang luar biasa. Nah itulah namanya istidraj. Mereka apa? Ditipu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ternyata beriman kepada Allah, Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah waliyul ladina amanu. Allah sebagai penolong orang-orang yang beriman. Orang munafik tersebut mereka apa? Tidak beriman kepada Allah. Kalau diberikan tugas kewajiban selalu memberikan alasan yang dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kuliah Banyuwangi yang senantiasa dimuliakan Allah, semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka taklim dan sholat jamaah subuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dicatat oleh Allah orang-orang yang bersyukur kepadanya, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Untuk itu patutlah kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian ayat suci Al-Quran, referensi Tafsir Jalalain. Kita lanjutkan An-Nisa ayat 76 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah
walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asy-syaitan faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitan kana dha'ifa wa aqimus salat alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillahi aw ashadda khasyah وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah alladzina utawi wong akeh sipate ladzi amanu kang padha iman saka ladzina iku yuqatiluna padha perang sapa ladzina amanu fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah walladzina utai wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladzina iku yuqatiluna padha perang sapa ladzina kafaru fi sabilit taghuti ing dalem dalane ayyi syaitani dalane taghut dalane setan faqatilu moko padha perang ana sira kabeh auliya asy-syaitani ing pira-pira waline setan atau balane setan ai angsara dini tegese pendukung alirane setan taglibuhum bakal iso ngalaki sira kabeh hum ing auliya asyayatin likuwatikum krana kekuatan sira kabeh billahi lawan pitulunge Allah inna kaidas syaitani krana sak temene bujuke setan bil mukmini kelan pira-pira wong mukmin kana iku ana apa kaidus syaitan iku dhaifan lemah alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah orang-orang yang beriman mereka akan melaksanakan tugas akan melaksanakan misinya melaksanakan perang fi sabilillah di jalan Allah tetapi orang-orang yang kafir mereka perang bukan karena jalan Allah tapi fi sabilit taghut karena jalan setan. Untuk itu faqatilu auliya asyaiton perangilah mereka bala-bala setan kawan-kawan setan. Ada yang mengatakan faqatilu auliya asyaiton binasakan pengikut-pengikut sesat
Nah, gitu ya. Faqatilu awliya syaitan, tumpas mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran setan, yaitu ajaran setan. Ai ansara dinihi, mengikuti atau penolong, pendukung aliran mereka. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Mas senantiasa setan selalu mengganggu, selalu membujuk, selalu merayu, tapi yakinlah bahwa tipu daya setan itu lemah, lebih kuat siasat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang beriman. Jadi ayat tersebut menyampaikan, menggambarkan, membedakan jihadnya orang-orang yang beriman dan jihadnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jihadnya orang mukmin dan jihadnya orang kafir atau jihadnya orang munafik. Nah, tentu nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal tersebut dia menyampaikan pesan faqatilu awliya asyaiton, perangilah teman-teman setan, bunuhlah teman-teman setan. Saya mengatakan faqatilu awliya syaitan, syaitoni jangan mengikuti para wali setan, karena di sini ada apa? Ada wali Allah, ada wali setan. Wali Allah itu orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh, yang imannya, ketaatannya senantiasa sempurna hanya kepada Allah. Sebaliknya wali setan, mereka mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allahu Akbar, menyampaikan kalimat syahadat, tapi semuanya itu hanya sebagai apa? Sebagai alma mater saja, ya, sebagai seragam luarnya saja. Nah, itu semua adalah apa? Tipu daya setan. Tipu daya setan, itulah siasat setan. Kita yakin bahwa orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, taat kepada Allah, iman dalam kesempurnaannya, mereka adalah apa? Orang-orang yang disayang oleh Allah. Itu terkenal disebut wali Allah. Mungkin tidak asing lagi kita ingat yang namanya wali Allah, terkenal di negara kita, terutama di Pulau Jawa dengan istilah wali songo. Tapi ada orang yang mengingkari apa itu wali songo. Nah, ya ada yang mengingkari, ada yang tidak percaya dengan adanya wali songo. Justru dengan adanya wali songo itulah apa? Yang menyebarkan agama Islam, majunya agama Islam di Pulau Jawa terutama. Kalau sekarang wali ada enggak? Ada, mungkin karena kita enggak tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengerti dia itu wali kecuali orang yang statusnya sebagai wali. Orang-orang yang dekat kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah tingkatnya sudah tinggi. Karena apa? Orang yang mengatakan orang yang dipilih Allah menjadi wali, itu dia tidak akan mengatakan saya ini wali, enggak. Ia mengatakan apa? Orang lain. Kalau dia mengatakan sendiri aku ini wali, ya itu apa? Bahaya. Jadilah kesombongan. Karena wali-wali Allah adalah mereka dijamin keamanan oleh Allah dunia dan akhirat. Kalau kita mengatakan wah tenang bro, saya ini wali, aman. Nah, ada nggak orang begitu? Kalau kita wali apa? Wali murid. Wali murid. Ada selain wali murid, wali nikah. Nah, wali yang menjadi wali nikah siapa? Pak Kumis juga pernah jadi wali nikah. Pak Dudung, Pak Dudung belum. Pak Muksin, pokoknya yang anak-anaknya cewek yang sudah menikahkan pernah menjadi wali nikah.
untuk keberadaan orang-orang yang dipilih oleh Allah, itulah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu orang-orang yang mulia di dunia. Makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia. Manusia yang paling mulia adalah yang dipilih oleh Allah. Mereka beriman taat kepada Allah. Di antara makhluk yang paling mulia adalah para nabi. Para nabi yang paling mulia di antaranya para nabi, yaitu para nabi yang diangkat menjadi rasul yang paling mulia. Di antara para rasul, ya, nabi dan rasul. Nabi jumlahnya banyak sampai 124.000 ya. Yang diutus oleh Allah, yang menjadi rasul, yang hanya wajib diketahui untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang beriman hanya 25. Di antara 25 rasul itu ada rasul yang paling mulia, yaitu rasul yang diberikan predikat oleh Allah mendapatkan gelar ulul azmi. Mungkin kita ingat Pak, berapa rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ada 4 ya. Ada 4, mungkin kalau kita ingat minim ya, minim. M pertama Nabi Muhammad, yang kedua Ibrahim, N Nuh, Isa. Ada berapa? Minim 5 ya. Yang terakhir Musa, ada 5. Itulah para rasul yang diberikan gelar oleh Allah ulul azmi, karena di samping ketaatan, keimanan, kesabarannya dalam melaksanakan perintah Allah, menerima segala cobaan. Apakah nabi yang lain tidak termasuk nabi yang sabar, tapi Allah yang maha hanya itulah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Dan untuk memberikan identitas yang khusus bahwa itu nabi, rasul, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat yang diberikan para nabi, para rasul adalah sebut mukjizat, dan kelebihan yang diberikan pada orang-orang yang soleh, para wali, yaitu namanya karomah, kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kita yakin bahwa kita sejak turun temurun mempercayai bahwa para aulia yang disebut wali songo itu adalah faham mereka sesuai yang kita anut, yaitu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya apa? Mungkin kita berikan seperti apa? Mungkin ada orang-orang yang wah itu aliran apa? Buktinya ya secara turun temurun ya ini sudah menjadi adat yang tidak asing lagi. Di antaranya kalau kita mau bulan puasa ya bulan puasa ziarah kubur ke makam, itu termasuk tradisi dari turun-turun yang dibawa oleh para wali songo. Kemudian kita kalau mau sholat taraweh dari dulu tetap 20 rakaat tambah itu 3 rakaat. So di setelah sholat taraweh ada Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, dia mendoakan para khulafaur rasyidin di dalam sholat tarawih. Itu sudah tradisi dari dulu, dari dulu. Dan itu termasuk kebiasaan yang sampai sekarang terus mengalir. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang diberikan, yang dilakukan oleh para kekasih Allah, disebut wali Allah. Orang-orang yang mengatakan wali Allah tapi mereka
tidak beriman kepada Allah, tidak pernah sholat jamaah tidak pernah, jauh dari apa? Jauh dari ingat kepada Allah. Tapi mereka mempunyai apa? Keistimewaan, punya keanehan yang luar biasa. Nah, itulah namanya istidraj. Mereka apa? Ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali-wali setan adalah apa? Mereka yang senantiasa mengajak kepada umat manusia untuk menyesatkan jalan yang benar, untuk menyesatkan jalan yang benar. Dalam ayat yang lain bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam menjalani kehidupan dunia. Punya duit enggak sedih, punya duit juga enggak sedih ya. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Kalau sudah seperti janji Allah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, mereka akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang Allah berikan dan sampaikan kepada mereka. Di mana fit dunya wal akhirah, bukan hanya di akhirat. Fit dunya diberikan kabar gembira, diberikan sesuatu yang menggembirakan. Fit dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah. Mereka tidak pernah apa? Itulah janji Allah tidak pernah berubah. La tabdila li kalimatillah. Janji Allah tidak akan berubah. Kalau Allah sudah janji seperti itu, ya selamanya akan seperti itu berlaku kepada orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dhaifan, tipu daya setan itu lemah. Kita tidak boleh jangan khawatir bahwa tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah waliyul ladzina amanu. Allah sebagai penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur, dikeluarkan dari kegelapan menuju jalan yang terang. Ini sebaliknya, orang-orang yang mengaku wali Allah, mengaku apa? Tidak beriman kepada Allah, mereka mengatakan apa? Yaitu sebaliknya, mereka menjerumuskan dari jalan yang benar, dijerumuskan pada jalan yang sesat. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Alam taro ana tora ningali sira Muhammad ilal ladzina maring wong akeh. Kila diucapake lahum maring ladzina kufu padha nyegah sira kabeh, tahan sira kabeh aydiyakum ing pira-pira sira kabeh. Nah, ini sekaligus faqatilu awliya asy-syaitan. Nah, untuk kita singgung pelajaran tajwid ya. Pelajaran tajwid di sini ada apa? Faqatilu, setelah huruf mat ada hamzah, ada alif. Hamzah gitu ya. Kalau alif itu enggak pakai harokat. Kalau yang pakai harokat namanya hamzah. Jika ada huruf mat, sudah mat ada hamzah, itu bacanya lebih panjang. Bacanya lebih panjang, jangan disamakan bacaan mat tabi'i. Jangan disamakan dengan mat tabi'i yang biasa hanya 2 harokat. Kalau mat wajib, mat jaiz dapat minimal 4 harokat atau 2 alif, lebih panjang lagi.
itu banyak apa, jangan sampai kita lewatkan kalau kita baca surat dalam sholat itu, supaya apa, ada perbedaan mat tabi'i dan mat wajib dan mat jaiz. Ila dan ucapake lahum maring di kafe kufu nanusil kafe aidiakum. Lah ini juga mat jaiz juga, setelah huruf mat ada hamzah. Bedanya kalau mat jaiz itu hamzah dan huruf matnya lain kalimat. Kalau mat wajib hamzah dan huruf matnya dalam satu kalimat. Nah, kalau dalam satu kalimat beda kalimat, ini berarti kaitannya dengan pelajaran ilmu nahwu, ilmu nahwu, sorof dan nahwu. Makanya ilmu itu selalu berkaitan. Angkitalil kufari, saking merangi pira kafir, lama tolabuhu semangsane ampri sirahu ing ma bimakata ing Mekah li adal kufari krana oleh nyakiti wong kafir, lahum marin ladina wahum utawi li adal kufar wong sing disakiti wong kafir iku jama'atun minnas sahabati, golongane para sahabat. Wa aqimulan padha jumeneng sira kabeh as-salat ing salat, wa atulan muka sira kabeh az-zakat ing zakat. Falama kutiba mengko semasa den wajibake ai furido alai mengatasi ladina apa al-qitalu qital ida farikun tiba-tiba ana segolongan minum saking ladina ya sauna padha wedi sapa nas sapa wong ayakhafun annas yang menusaka khosatillah kaya nas al-kufari tegese wong kafir ai adabihim tegese adabin nas bil qatri sebab mati akhosyatim kaya wedine ladina kafaru adaballahi ing siksane Allah au asadda khosyata au asadda utawa lebih banget lebih gede apa nih khosyatan kuat wedine. Ayat tersebut ini asbabun nuzulnya kita sampaikan dulu ya. Asbabun nuzulnya ayat ini menyampaikan tentang apa, ketika sahabat-sahabat Nabi masih di Mekah, ketika sahabat Nabi masih di Mekah ini bilang pada Nabi, wahai Rasul, kenapa saya tidak diizinkan perang? Karena selama di Mekah ini belum ada perintah perang. Kenapa selama ini saya tidak diizinkan perang? Padahal dulu saya ketika waktu musyrik, waktu zaman jahiliyah, saya ini orang-orang yang pokoknya orang-orang yang terpandang, berani perang, melawan siapapun berani, selalu dijagokan, selalu dipandang. Tapi kenapa sekarang saya menjadi orang beriman, saya terlalu terhina, dihina, pokoknya dihina oleh mereka ya Rasul. Kenapa? Untuk itu izinkanlah kami untuk perang, rindu terhadap angkat senjata, perang terhadap apa, seperti waktu kita zaman jahiliyah. Itu sahabat Nabi. Untuk itu kufu aidiakum, muda, tahan dulu keberanian kamu, tahan dulu senjatanya, simpan dulu ya, taruh di rumah, taruh di bawah kalau lebaran haji buat motong kambing, motong sapi boleh ya, jangan dibawa sekarang, nakut-nakutin orang aja, senjata di bawah. Karena sekarang kan gitu Pak ya, jalan-jalan bawa senjata tajam, ikut bonceng sama temennya nggak tahu kalau itu bawa senjata tajam, akhirnya semuanya tenang ya. Kemarin kan ada kejadian itu di Lebawangi ya, ada Lebawangi anak-anak kita, senjatanya kenapa kamu tangan polisi,
Enggak Pak, salah tangkap katanya. Oh salah tangkap? Saya nggak tahu itu. Temennya teman saya, bonceng saya, kena razia polisi, taunya dia bawa sajam. No, itu kan seperti itu. Begitu sahabat juga seperti itu. Udah, senjatamu simpan dulu, taruh di rumah yang rapi. Jangan dibawa keluar. Tuh apa nanti bahaya. Yang penting wa aqimus shalah wa atuz zakat. Perintah Allah kamu laksanakan sholat, rajin sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Syukur kalian tetap sholat jamaah dalam 5 waktu kalau tidak ada udzur. Lagi di rumah, adzan dikumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu dengar ada di rumah, lari ke masjid, lari ke musola. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Allah berikan kelebihan rezeki, infak, sedekah dan lain sebagainya untuk di jalan Allah. Nah, itu perintah ayat. Kemudian falamma kutiba alaihimul qital, kemudian ketika sudah di Madinah diperintahkan perang. Wahai para sahabat, sekarang Allah perintah pada kita semua, karena kita sudah dihina oleh orang-orang musyrik Islam, diinjak-injak martabat kita, diinjak-injak. Untuk itu Allah perintah kepada kita wajib berperang, harus berperang. Ayo perang, lawan mereka. Nah, ketika tadi belum ada woro-woro seperti orang perintah perang, perintah berjuang, jihad fisabilillah, dia angkat tangan pertama. Tapi ketika ayat turun, kamu harus perang. Idza fariqum minhum yakhshawnan nas. Ada sekelompok dari para sahabat, ada sekelompok dari pada sahabat zaman itu yakhshawna ay yakhafunan nasa. Mereka takut, nggak berani perang. Kenapa? Dia takut apa? Ada takut mati, takut terbunuh. Kalau udah takut mati, takut terbunuh. Kalau nanti saya perang, nanti kalau saya mati, saya terbunuh gimana? Ya Rasul, harta saya banyak, anak-anak saya masih kecil, istri saya masih muda lagi. Itu pada. Kalau tinggal mati nanti gimana ya Rasul? Kahos yati ada, kahos yatim ada ballahi, sebagaimana dia takut ketika diberikan ancaman siksa oleh Allah bagi orang-orang yang tidak beriman, nanti siksa ancamannya neraka seperti ini. Mereka takut seperti itu, takut menghadapi perang kalau nanti sampai dia mati terbunuh. Kemudian min khasyatin lahu wa nasbu asadda al hal, nasabnya lafal asadda itu sebagai hal, wajabu 5 dan jawabnya 5. Jawab 5 dalla alai idza ma ba'da. Wa qalu, dan mereka mengatakan, wa qulan padha ngucap sapa ladina, elang ngucap sapa farikun minhum, jaz'an, ucapan itu apa, merupakan apa, kata yang cemas, sedih, minal mauti, sedih karena takut mati. Rabbana lima katabta alainal qital, Rabbana do pengiran kita, lima katabta karena pemajibake panjenengan alaina ing atase ingsun alqitala ing perang. Lau akhortana ayhalla, tegese laula akhortana, sekirane ngakhirake panjenengan ing kita ila ajalin maring watu qaribin kang sedela. Kemudian dia beralasan, ya Rasul, kenapa Allah mewajibkan perang pada saat ini? Ya, tadi menyampaikan kondisi seperti itu. Jangan saat ini, saya lagi sibuk, lagi banyak urusan gitu. Pokoknya alasannya macam-macam. Pokoknya alasannya macam, ada sibuk, kemudian lagi tugas di luar kota,
lagi acara ini. Coba laul akhirtana ila ajalin qarib, nanti umpamanya. Jadi kalau digambarkan sekarang, entar aja ya Rasul gitu. Bulan depan, tahun depan, minggu depan dan seterusnya, kasih waktu senggang sedikit aja, nanti saya siap. Saya siap. Tapi emang alasannya orang-orang munafik tersebut mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau diberikan tugas kewajiban selalu memberikan alasan yang dibuat-buat. Terus kemudian alasan dia tidak mau perang, alasannya itu takut mati, takut kehilangan segala-galanya, hartanya, keluarganya dan lain sebagainya. Qul lahum qul mata'ud dunya qalil, Qul dawu sira Muhammad lahum maring fariqum minhum mata'ud dunya qalil, mata'ud dunya utawi kesenangan dunya, kehidupan kesenangan dunia, aima perkara ya tamata'u kang dari seneng apa bikal mafia ing dalam dunia, awil istimta tegese ngalap seneng biya kelawan ad-dunya iku qalil. Sampaikan kepada mereka Muhammad bahwa kesenangan kehidupan dunia itu hanya sedikit, hanya kecil. Karena apa? Ailun ilal fana, ailun tegese condong cenderung ilal fanai mari kerusakan, karena harta kehidupan dunia, kesenangan dunia, harta dan lain sebagainya yang sebahasa dengan itu cenderung apa? Cepat rusak, cepat hancur, cepat sirna. Tapi wal akhiratu utawi akhirat ayil jannah iku khairun luwi apik liman mari wong ittaqo kang padha takwa sapa man. Tapi sampaikan kepada mereka Muhammad, kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya kehidupan akhirat itu lebih susah, lebih menyedihkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kun fit dunya, jadilah kalian berada di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu seperti orang asing, orang yang lagi merantau, orang lagi berangkat kerja. Orang berangkat kerja paling berapa hari Pak? Berapa jam? Ya. Paling lama umpamanya ditugaskan di luar kota sebulan, 2 bulan, kalau kasih umur panjang. Begitu juga dunia ini sebagai laksananya seperti itu. Gharibun, seperti orang yang merantau, orang yang pergi keluar dari rumah berangkat kerja, tugas. Au abiru sabilin, atau hanya sekedar lewat jalan berapa menit, lewat jalan berapa detik, berapa menit, itu gambarannya seperti itu. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan dunia akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Tapi kebanyakan di antara kita memandang dunia ini adalah kehidupan yang sangat membanggakan, kehidupan yang sangat menyederhanakan zahiran wa batinan. Tapi itu kalau bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu. Kayak tadi lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, akan diberikan kegembiraan bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Allah sudah berikan gambaran seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, meragukan ketaatannya nanti dibalas Allah apa enggak, itu seperti itu sampaikan pada mereka Muhammad bahwa kehidupan dunia, harta yang mereka miliki nanti sebentar lagi akan hilang, sebentar lagi akan sirna. Sekian tahun nanti mereka ketika meninggal akan sirna. Wala tudlamuna fatila.
khairun wal akhiratu tawi akhirat iku ayil jannah tegese swarga iku khairun luwih apik liman marwah itako kang takwa sapa man. Jadi akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diselamatkan dari iqaballah, dari siksa Allah. Karena apa? Bitarki maksiati, meninggalkan perbuatan larangan, perbuatan maksiat. Itu adalah janji Allah. Wala tudlamuna fatila wala tudlamulan. Wala tudlamulan ora den aningoyo sapa wong akeh ai bitai wal yai. Kalau bitai tudlamun, kalau bil ya yudlamun. Kalau pakai ya itu berarti apa? Kalau pakai ya itu kembalinya pada fariqum minhum. Kalau pakai ta berarti mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara ada. Itu bedanya. Kalau pakai ya ini takdirnya hum, kalau pakai ta mukhatab takdirnya lakum kum. Aitangku sunat tegese tungko sunat tegese den kurangi amal sira kabeh min a'malikum saking pira-pira amal ira kabeh fatilan ai qalilan. Jadi amal kalian tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kamu depositkan berapa jumlahnya, Allah tidak akan mengurangi, bahkan ditambah oleh Allah. Itulah sifat kemurahan Allah. Tapi kalau sifat manusia, kita titip berapa? Titip sekian ribu, sekian juta, janjinya untung sekian, udah sampai waktunya alasan wah lagi rugi pak, lagi rugi, lagi nggak untung, kemarin ada kecelakaan, ada musibah, macam-macam alasannya. Tapi kata Allah wala tudlamuna fatila, tidak dikurangi sedikit pun, tidak dikurangi apa sepeser pun. Qadra qasratin nuwati, bahkan dikurangi qadra qasratin nuwati, kira-kira kira-kira qasra nuwati sebesar kulit padi, sebesar kulit padi. Sekecil itu Allah tidak kurang. Untuk itu fajah itu tetap bersungguh-sungguhlah kalian untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjalankan segala sesuatu di jalan Allah dengan catatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa balasan Allah terhadap orang-orang yang beriman untuk menjalankan perintah Allah di jalan Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah di jalan Allah. Begitu juga Allah akan membalas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya, juga dibalas oleh Allah. Terutama orang-orang yang terutama orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu pahalanya tidak dikurangi sedikit pun, bahkan ditambah. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Ayat berikutnya besok tentang kematian, Pak. Ya, tentang kematian. Kemarin ayat perang sabila, ayat berikutnya besok tentang kematian. Ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, satu ayat dua ayat yang kita baca dari ayat-ayat Allah. Semoga wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca ayat-ayat Allah, kemudian kita mendengarkan, kita memperhatikan, la'allakum turhamun. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa orang-orang yang termasuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma jalla uladana wa talamidana wa al-baitina wa man hadara bi anil jama'a min anil ilmi wa anil iman wa anil ibadah wa anil rizqi wa anil qur'an wa anil du'a wa anil khair wa la tajalna wa iyyahu min anil syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ucapkan kepada hadirin jamaah sekalian yang andil untuk acara subuh berkah pagi ini, khususnya dari Blok C, semoga dibalas oleh Allah, diberikan ganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu